Halo guys, welcome back. Balik lagi bareng aku, Rizky Asaraha. Di video kali ini aku bakal ngebahas soal penilaian dalam lomba debat bahasa Indonesia. Jadi buat kalian yang mau ikut lomba debat terus masih bingung dan penasaran pengen tahu apa aja sih yang dinilai dalam debat bahasa Indonesia, kalian wajib banget nonton video ini. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di bawah. Dan makasih banyak buat kalian semua yang udah subscribe dan ngedukung channel ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video baru. Nah guys, pada kesempatan kali ini tentunya dalam melihat bagaimana penilaian Dewan Juri pada saat lomba debat bahasa Indonesia, aku menggunakan sumber yang jelas dan akurat kali ini karena aku ngambilnya dari sini, dari Juknisnya langsung di Pedoman Teknis Debat Bahasa Indonesia dan juga NSDC dari Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud. Dan nantinya aku bakal kasih tips-tips dari aku gimana caranya kita menghadapi debat daring atau debat online kali ini, dan juga aku bakal kasih tips-tips gimana kita bisa memposisikan diri kita untuk mendapatkan penilaian terbaik dari Dewan Juri. Jadi ditonton sampai habis ya. Pada lomba debat bahasa Indonesia, standar penilaiannya sebagai berikut, bisa dilihat di layar. Nilai 67 saat pendebat tidak berbicara sama sekali, di mana ia akan mendapatkan skor terendah. Nilai 68 sampai 69 saat pendebat berbicara tetapi isi pidatonya tidak berbobot. Nilai 70 sampai 73 saat substansi argumen berbobot tetapi strukturnya tidak jelas. Kemudian nilai 74 saat memiliki substansi dan struktur pidato yang hampir lengkap. Nilai 75 adalah nilai rata-rata di mana memiliki struktur lengkap, tugas terpenuhi, respon cukup, menerima atau memberi interupsi, argumen jelas meskipun terdapat kekurangan. Selanjutnya nilai 76 saat pendebat memiliki penampilan sedikit di atas rata-rata. Range nilai 77 sampai 79 saat struktur lengkap dan memiliki ide yang revolusioner, di mana pendebat mengemukakan solusi yang tepat dan juga membawa kemajuan dan berdampak kepada emosi. Selanjutnya 80 sampai 81 adalah nilai yang layak untuk tim di babak final, di mana rata-rata tim di babak final memiliki nilai dalam range 80 sampai 81 dan 82 sampai 83 adalah nilai yang sempurna. Nah, secara umum tiap tahunnya dalam debat bahasa Indonesia itu penilaian utama yang dinilai itu mencakup tiga aspek. Nah, tiga aspek ini yang pertama adalah isi, kemudian yang kedua adalah penyampaian, dan yang terakhir yaitu strategi. Nah, di sini kita bakal kupas satu-satu. Yang pertama yaitu isi atau konten. Nah, pastinya di isi ini Dewan Juri akan melihat argumentasi yang kita sampaikan. Nah, di sini tuh menyangkut dengan relevansi argumen, kekuatan logika, dan juga penggunaan data-data yang terkait dengan topik. Nah, di sini tuh buat kalian yang masih bingung banget gimana caranya nyusun argumen, kalian boleh nonton dulu video aku yang sebelumnya tentang tips menyusun argumen yang ini nih. Nonton dulu, setelah itu balik lagi ke sini. Nah, di dalam penilaian isi ini pastinya Dewan Juri juga akan melihat sanggahan yang kita berikan terhadap video yang diberikan oleh Dewan Juri atau panitia. Nah, di sini itu karena sistemnya online, yang pertama itu di sini aku jelasin aja ya mekanismenya. Yang pertama itu kita membuat video pidato kita yang diberikan tenggang waktu oleh mereka. Kemudian kita mengupload video yang telah kita buat dan mengirimkan linknya ke panitia. Nah, setelah itu yang kedua, kita menerima video dari panitia dan kita menjadi oposisi dari MOSI. Jadi yang pertama kita menjadi pemerintah atau tim pro, dan yang kedua kita menjadi tim oposisi. Nah, di tim oposisi ini kita membantah video pidato argumen yang telah disediakan oleh panitia. Nah, jadi di sini pembantahan kita dan juga apa yang kita sampaikan pertama itu semuanya bakal dinilai, entah itu kita sebagai tim pro atau tim kontra. Nah, jadi argumentasi di sini tuh penting banget dan udah pernah aku bahas. Jadi aku yakin kalau misalnya kalian udah nonton, kalian pasti udah bisa gimana cara nyusunnya. Dan karena di sini semuanya berperan sebagai pembicara pertama, jadi aku saranin lebih baik kalian pukul habis semua tugasnya dari pembicara 1 sampai pembicara 3 karena penilaiannya individu. Jadi ini gak ada penopangnya, tapi sebenarnya ini lebih mudah sih karena kalian gak pakai beban per tim yang harus dinilai kekompakan, kemudian bagaimana per tim itu harus
benar-benar mempertahankan argumennya. Tapi di sini tuh kalian hanya berperan sendiri, jadi sebenarnya lebih mudah sih. Dan di sini aku saranin pakai solusinya juga. Jadi setelah kalian menyampaikan perkenalan dan lain sebagainya, setelah itu di akhir jangan lupa kasih solusinya, apalagi jika kalian berada di tim oposisi. Di tim pro juga seperti itu sih. Misalnya aku contohin ujian nasional dihapuskan, kalau misalnya dihapuskan kalian kasih solusi apa kayak gitu untuk mengganti ujian nasional. Karena istilahnya kalau kita mengkritik sesuatu kita harus punya solusi dong. Jangan hanya asal kritik orang tapi nggak punya solusi. It's very bad. Dan itu banyak banget sih di kehidupan nyata. Oke, nggak usah dibahas itu. Tapi pokoknya yang pastinya kalau misalnya kalian mau kritik sesuatu harus ada solusinya. Jadi untuk hal ini aku saranin kalian kasih solusi juga. Karena kita semua bertindak sebagai pembicara pertama. Jadi kita harus pukul rata ngambil pembicara kedua, dan tugas dari pembicara kedua dan juga pembicara ketiga supaya argumentasi kita tuh terlihat lebih padat dan juga lebih berisi lah pokoknya. Nah, dalam argumentasi ini juga kalian harus menggunakan data-data yang valid dan akurat ya. Misalnya saat sekarang ini pastinya kalian harus latihan, banyak-banyak latihan mosi, apalagi tentang topik-topik yang lagi tren. Apalagi sekarang ini COVID-19 pasti banyak banget tuh kayak peredaran obat dan juga apa, pengedaran maksudku, pengedaran obat, kemudian bagaimana sekolah online. Nah, kalian harus benar-benar memperhatikan semua itu karena kemungkinan besar topik-topik itulah yang akan keluar. Nah, dan selain itu, dalam mengambil data, misalnya kita bahas tentang COVID-19, kalian mengambil data di sumber yang akurat dari gugus COVID, gugus tugasnya langsung. Jangan ngambil dari sumber berita-berita yang belum tentu keakuratannya kayak gitu. Itu aja sih penilaian dalam isi atau konten ini. Yang terpenting adalah argumentasi yang kalian sampaikan itu relevan, relevansinya jelas dan juga logikanya masuk akal. Jadi intinya bisa diterima oleh akal sehat lah. By the way, penilaian dalam isi atau konten ini bobotnya 40% untuk penilaian di Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020 ini. Dan itu cukup tinggi dan juga mempengaruhi penilaian kalian yang cukup besar. Jika kalian isi ini kalian mendapatkan poin sempurna atau 40, itu berarti sudah bisa menambah poin kalian untuk memenangkan pertandingan atau memenangkan debat ini sehingga kalian bisa lolos di babak selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu penyampaian. Nah, penyampaian itu mencakup gaya bicara kalian. Jadi sebenarnya penyampaian ini nih mimik kalian, ekspresi wajah kalian, kemudian volume suara kalian semuanya dinilai. Jadi dalam membuat video alangkah baiknya kalian memperhatikan semua ini. Apalagi sekarang kan karena lomba debatnya online, jadi kalian memperhatikan semua kondisi dari pencahayaan, lighting dan lain sebagainya. Kalau bisa kalian menggunakan kamera yang bagus karena jika kameranya gak bagus nanti videonya jadinya burik dan itu akan merusak penilaian, merusak banget sih kalau menurut aku. Jadi carilah yang terbaik alat untuk merekam video kalian, dan penyampaian ini gestur tubuh kalian, kemudian bagaimana mimik kalian menyampaikan semuanya bakal dinilai. Jadi kalau bisa dikontrol semua itu, termasuk gaya bicara kalian, volume bicara kalian, intonasi kalian, naik turunnya suara kalian. Dan juga jangan lupa satu hal juga yang paling penting yaitu berdiri saat berbicara. Jadi saat melakukan take video, kalian harus mengambil videonya dengan berdiri. Jadi jangan duduk kayak gini karena ini suasananya adalah atau kondisinya adalah kondisi formal. Nah, jadi kalau misalnya kita lomba secara offline, itu juga kita menyampaikan argumentasi dengan berdiri. Jadi saat online pun kalian harus melakukan hal yang sama. Jangan sampai kalian menyampaikan argumen dengan duduk atau melakukan hal-hal yang terlalu santai, itu nantinya bisa sangat merusak penilaian. Dan jangan lupa cari tempat yang tidak berisik dan kalau bisa yang lebih private agar kalian bisa lebih berkonsentrasi saat melakukan take video pidato argumentasi kalian. Oh iya guys, ala bisa karena biasa. Untuk itu kalian harus terbiasa dalam membuat video. Satu tips lagi nih buat kalian, mulai sekarang mulailah latihan main take video. Jadi mulailah latihan membuat video. Setelah itu kalian bisa minta penilaian dari guru kalian ataupun senior kakak kelas kalian. Jadi walaupun kalian sudah terbiasa berbicara di depan umum pun, itu berbeda saat kalian berbicara di depan kamera. Jadi kalian harus membiasakan diri. Mulai sekarang, mulailah kalian video diri sendiri saat berbicara
dan kalian bisa melihat apa saja kekurangan yang masih kalian miliki. Dan jangan lupa selalu update informasi apabila ada pelaksanaan simulasi atau uji coba. Kalian harus selalu ikut itu agar kalian semakin terbiasa lagi. By the way, on the way busway, dalam penilaian penyampaian ini, bobot penilaiannya cukup tinggi, yaitu 40%. Sangat tinggi malah, karena sama bobot penilaiannya dengan argumentasi. Jadi, saat argumen kalian udah bagus, tapi penyampaian kalian tuh gak bagus, itu akan menurunkan nilai kalian. Jadi, perhatikan semuanya tips-tips yang udah aku kasih. Jadi, dari argumentasi kalian sampai ke penyampaian kalian. Dan di sini kalau misalnya kita pasang skor maksimalnya 100 misalnya, kalau 40 tambah 40 misalnya kalian mendapatkan poin maksimal, atau enggak deh, 35 tambah 35 aja tuh udah 70. Itu udah bagus banget. Dan itu belum ditambah dengan penilaian yang ketiga ya. Kemudian yang terakhir nih, yaitu strategi. Nah, strategi ini mencakup dengan waktu, pemanfaatan waktu yang kalian lakukan, kemudian sanggahan terhadap tim lawan, dan lain sebagainya. Ini ada satu tips dari aku tentang strategi debat bahasa Indonesia. Ini gak wajib sih, tapi lebih baik kalian melakukan ini, yaitu memprediksikan berapa banyak waktu yang akan kalian gunakan. Misalnya 30 detik pertama itu untuk memperkenalkan diri, kemudian 1 menit pertama itu untuk menyampaikan latar belakang mosi, 1 menitnya lagi itu untuk menyampaikan definisi mosi dan juga limitasi. Nah, kemudian sisa 3 menit lagi ini kalian menyampaikan argumentasi kalian, dan juga 1 menit terakhir itu untuk menyampaikan kesimpulan, inti-intinya aja, sama solusi dan juga penegasan ulang. Nah, jadi pas 7 menit itu kalian bisa menyampaikan semua yang ingin kalian sampaikan. Jangan sampai ada yang kelewatan dan ada yang ketinggalan. Saat kalian bisa menstrukturkan argumentasi kalian dengan baik sesuai dengan tipsku, dan juga kalian memprediksikan waktu yang tepat. Tapi ini nggak wajib ya, kalian harus, kalau misalnya argumen kalian banyak, kalian banyakin aja dari 5 menit bahas argumen, yang lainnya kalian bisa 30 detikan juga bisa kayak gitu. Yang penting tergantung dengan kebutuhan waktu kalian. Jadi diaturnya dari awal biar nanti pas take video bisa, maksudnya diperkirakan saja seperti itu. Nah, selanjutnya karena ini debatnya online juga, dari tadi aku bilang ini, tapi karena kita menerima video dari panitia, saat menonton video itu kalian harus banget nulis apa yang ingin kalian sanggah. Misalnya saat melihat argumentasi dari panitia, kalian sanggah tuh. Yang pertama, dia menyampaikan ini, oh saya tidak setuju karena ini. Jadi dicatat semuanya. Saat kalian bertindak sebagai tim oposisi, kalian bisa menyanggah semua itu. Dan sanggahnya bisa disampaikan di awal kalian berbicara. Dan itu akan menambah penilaian. Jadi dari awal sampai akhir itu benar-benar akan dilihat oleh Dewan Juri seberapa siap kalian dalam debat bahasa Indonesia ini. Dari segi argumentasi, kemudian penyampaian, dan juga strategi, itu semuanya akan dinilai oleh Dewan Juri. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan dan juga mempersiapkan itu semua. Jangan lupa maksimalkan waktunya, jangan sampai karena dikasih waktu 7 menit kalian hanya pakai 5 menit doang, sayang banget sih. Kalian harus benar-benar memanfaatkan semua hak-hak yang dikasih oleh Dewan Juri untuk bisa mengantarkan kalian kepada kemenangan. Selain itu, buat kalian yang penasaran gimana sih lembar penilaian dari Dewan Juri, sebenarnya tahun ini tidak ada lampiran itu, tapi kurang lebih sama seperti tahun lalu. Seperti ini aku kasih contohnya. Nah, ini kalian bisa lihat. Jadi kalau tahun lalu ini sama sih kurang lebih lembar penilaiannya. Cuman kalau tahun lalu itu bobotnya di strategi itu lebih besar, 40%. Penilaian penyampaiannya cuma 20%. Tapi tahun ini penyampaiannya 40%. Jadi di video kalian itu gerak-gerik dan juga intonasi kalian tuh harus benar-benar diperhatikan. Seperti nada pidato lah, kayak gitu. Nah, sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jika kalian ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Dan juga ada requestan untuk video-video apa sih yang harus aku bahas selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komen. So guys, goodbye.